Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal kepada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 atau roda 2, bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk membawa barang-barang berharga yang ada di dalam kendaraan, dan juga tidak lupa mengunci kendaraannya masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah yang masih di luar untuk kami persilakan masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan sampai detik ini untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sampai duduk dan berhadir dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Perlu kami sampaikan berdasarkan dari laporan keuangan bahwasanya masukan kita sampai dengan hari ini adalah Rp11.485.000 dan pengeluaran kita Rp4.175.000, sehingga saldo yang kita miliki sampai dengan saat ini adalah Rp29.622.000. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Perlu kami sampaikan bahwasanya hari ini 8 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 Februari 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:26 waktu Indonesia Barat, dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Almi Fajri Esos. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada saudara kita Aten. Dan perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya banyak sekali kegiatan yang ada di masjid kita ini. Di antaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan pada maghrib sampai dengan isya, yang dibimbing oleh imam kita yaitu Ustadz Chandra Wijaya dan juga Ustadz Edi Ebrizal. Dan juga pengajian ibu-ibu yang sudah beralih hari, yaitu hari Minggu dan Jumat. Dan pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar. Pengajian hari Minggu malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan seluruh kegiatan pengajian tersebut bersifat gratis. Oleh sebab itu kami harapkan
dukungan dan juga partisipasi dari jamaah semuanya, sehingga kita semua bisa terbebas dari buta huruf membaca Al-Quran dan kita bisa diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama, dan setelah sholat syuruk diteruskan dengan membagikan beras dalam program ATM beras yang dalam beberapa tahun ini sudah kita kelola secara mandiri, dan yang menerima adalah warga di 4 RT. Dalam hal ini ada 20 penerima, dan nantinya tidak menutup kemungkinan bisa diperluas lagi dengan semakin aktifnya peran serta dan bantuan dari jamaah semuanya. Dan juga perlu kami beritahukan bahwasanya pembangunan memperbaiki atap yang ada di sebelah kiri dari jamaah semuanya yang diakibatkan oleh musibah ditimpa oleh pohon mangga beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah telah selesai kita perbaiki. Itu berkat dari bantuan dan support dari jemaah sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan juga kegiatan tabungan kurban yang sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu, yaitu dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat dengan nilai Rp50.000. Dan nantinya insya Allah beberapa bulan sebelum hari H kita bisa mencari dan mendapatkan hewan kurban terbaik yang dapat kita sembelih dan juga kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga kami ingatkan bahwasanya setiap tahun menjelang Ramadan kami selalu mengingatkan jamaah semuanya bahwa kita selalu mengkoordinir bagi jamaah atau warga yang ingin menyumbangkan atau bersedekah takjil setiap sore, itu dipersilakan. Nanti kita akan koordinir dalam rangka jadwalnya. Dan juga kami mengajak kepada jamaah semuanya untuk berbuka puasa bersama nantinya di bulan Ramadan. Setiap hari kita menyediakan di selasar kita, dan semoga semakin tahun ke depan juga semakin ramai sehingga masjid kita semakin makmur. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami ingatkan kepada jamaah semuanya, marilah kita dengarkan apa saja yang disampaikan oleh khotib nantinya dan kita petik kebaikan yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling indah yang diungkapkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala, selain segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kecuali Allah sebagai penolong yang akan memberikan kita petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada juga bandingan bagi Allah. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Yang barang siapa yang kehidupannya mau bahagia, mau tenang hati dan jiwanya, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara ia berkehidupan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara dia berkehidupan. Dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali atau sebaliknya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yakni Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa. Dan dari keduanya itu Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan hingga menjadi banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah kita meminta, yang dengan nama Allah kita menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan kekeluargaan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ucapkanlah perkataan yang jujur, yang benar, jangan dusta. Niscaya disebabkan kejujuran kita, kebenaran kita, apa yang kita sampaikan itu betul-betul jujur, benar, maka inilah yang menjadi asbab Allah bimbing kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulnya, maka sungguh bagi mereka yang taat ini Allah janjikan bagi mereka kemenangan yang agung, yang kita berharap kita dimasukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema Jumat yang akan khotib bawa pada Jumat kali ini yaitu
Jangan menyia-nyiakan waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Pasti akan merasakan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dan jikalau kematian itu telah Allah takdirkan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari kematian itu. Kalau sudah Allah takdirkan, tidak memandang fisik, mau dia dikategorikan ganteng atau tidak, bagus atau tidak rupanya, tidak memandang peran kita di dunia ini, memiliki peran yang bagus atau tidak, tidak melihat peran, tidak melihat apapun hadirin. Jikalau sudah Allah takdirkan, sekali lagi kematian itu tiba kepada seseorang, maka kematian itu akan menghampiri. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Walaupun kita berusaha lari, mencari benteng-benteng yang kokoh, mencari benteng-benteng yang kuat, mencari perlindungan kepada orang yang bisa melindungi kita, kita anggap bisa melindungi kita. Sekali lagi, kalau kematian itu telah Allah takdirkan, maka tetap saja akan menemui kita. Para jemaah Jumat rahimakumullah, kita kebanyakan menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat mengerikan, sehingga sering kita temukan fenomena ketika seseorang diuji dengan suatu penyakit, yang mana penyakit itu begitu dekat kepada kematian, maka orang itu pasti akan berusaha mengorbankan apapun, harta yang banyak, waktu yang banyak, untuk bisa terhindar dari kematian itu. Dikorbankan semuanya, harta, waktu, semuanya dikorbankan. Karena kenapa? Karena kita masih beranggapan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengerikan, lebih menakutkan dibandingkan kematian, tanpa kita meremehkan kematian itu sendiri. Ini menurut pandangan para ulama. Apa itu? Dhiya'ul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itu lebih seram, lebih menakutkan dibandingkan kematian. Kenapa seperti itu? Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ini dikarenakan kematian itu hanya memisahkan orang dengan kehidupan dunia, dan semua urusan dunia, fasilitas dunia, itu saja yang dipisahkan. Tapi menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ini dapat memisahkan orang dengan Allah, dapat memisahkan orang dengan surga. Jikalau dia menyia-nyiakan waktunya, tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ini perlu perhatian khusus dari kita semua para hadirin. Perlu perhatian khusus. Karena waktu ini sangat penting. Di dalam Quran begitu banyak ayat yang Allah sandingkan dengan huruf qasam, huruf sumpah. Wal laili, demi malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wan nahari, demi waktu siang. Allah bersumpah dengan nama-nama waktu. Yang ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Di dalam sebuah kisah, dalam riwayat, ada seseorang dari kaum Ansar bertanya kepada Rasulullah tentang dua hal yang sangat penting. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh seseorang dari kaum Ansar ini, wahai Rasulullah, orang beriman bagaimanakah yang paling terbaik?
Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan ini, orang beriman yang paling terbaik adalah orang beriman yang paling banyak mengingat, paling baik akhlaknya. Jadi orang beriman yang paling baik, yang paling terbaik itu adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, wahai Rasulullah, lalu orang beriman bagaimanakah yang paling cerdas? Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan ini, orang beriman yang paling cerdas adalah orang beriman yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkannya. Paling baik dalam mempersiapkannya artinya dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Artinya dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kita sering lupa di kalimat yang kedua, menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya ini berkaitan dengan waktu. Artinya orang ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Inilah orang yang cerdas. Dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Lalu timbullah pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita ini untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Jawabannya ada di Quran surah Al-Asr. Cuma 3 ayat saja. Ayat 1 sampai 3. Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya kalau Allah menjadikan surah Al-Asr ini sebagai hujjah, maka itu telah cukup bagi hambanya. Yang menunjukkan bahwa surah Al-Asr ini sangat penting. Mari kita dengarkan. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Al-asr memiliki 3 makna. Yang pertama, waktu. Yang kedua, waktu asar. Yang ketiga, waktu salat asar. Inilah maknanya. Dan waktu ini memiliki peran yang penting di dalam kehidupan kita. Dengan waktu kita bisa beribadah. Dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya kita bisa menjadi makhluk yang mulia. Atau sebaliknya, menjadi hamba atau makhluk yang celaka. Dikarenakan tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Sungguh, benar-benar manusia itu secara umum kebanyakan dalam kondisi kerugian. Dia rugi. Dan rugi itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, rugi mutlak. Dia rugi dalam segala hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia rugi. Yang kedua, rugi di sebagian sisi. Rugi di salah satu. Bisa rugi di dunia atau dia rugi di akhirat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 kategori orang yang dikatakan di dalam surah ini, Al-Asr ini, yang tidak rugi, yang dia selamat, yang dia dikategorikan bahwa dia mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupannya. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Dan iman itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan ilmu, dengan belajar. Orang beriman pasti dia berilmu. Karena iman itu isinya adalah ungkapan melalui lisan. Pernyataan dia beriman kepada Allah, kemudian amalan. Apapun kegiatan yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia orang beriman. Setelah itu keyakinannya dalam hati yang dia dan Allah yang tahu. Dan keyakinan itu adalah apa yang ada dalam akal dan hati. Dan itu disebut dengan ilmu. Bisa diperoleh dengan ilmu, dengan belajar. Makanya orang kalau lemah imannya, maka dia belajar. Untuk menguatkan iman itu. Tapi kalau meninggalkan belajar, meninggalkan Quran, meninggalkan nasihat-nasihat tentang hadis yang berkaitan dengan Quran dan hadis, maka dipastikan imannya akan menurun, bahkan menghilang. Makanya penting ilmu. Dan iman bisa diperoleh para jamaah dengan ilmu. Maka tugas kita adalah belajar.
Waktu kita dihabiskan untuk belajar, sehingga iman ini bisa terjaga, terpelihara di dalam hati dan jiwa kita. Ini orang yang pertama yang tidak rugi. Orang kedua yang tidak rugi, wa'amilus shalihat. Orang yang waktunya dihabiskan, dimanfaatkan untuk beramal soleh. Baik amal yang lahir maupun batin. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Kalau dia sudah bisa memenuhi hak Allah, maka tentu dia akan mampu memenuhi hak-hak manusia. Apapun apa yang Allah perintahkan dia lakukan yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Ini yang disebut dengan amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Dia saling menasihati, saling memotivasi, saling mengingatkan, saling menguatkan saudaranya untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, bukan mencaci, bukan merendahkan. Ketika ada saudaranya, temannya, tetangganya sedang terjatuh kepada maksiat, tapi dia merangkul, mengajak, menguatkan. Orang seperti inilah yang selamat, yang mampu memanfaatkan waktunya. Dia saling memotivasi saudaranya, tetangganya, orang-orang terdekat, orang-orang yang cintai, untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, watawasau bis sabr. Dia saling mengingatkan untuk bersabar dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amal soleh. Itu akan banyak ujian yang akan menerpa kita sehingga kita meninggalkan itu, sehingga kita futur untuk beribadah, sehingga kita futur untuk tidak beramal soleh. Maka kita perlu bersabar. Bersabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, karena akan ada rasa futur ketika beribadah, dan ini perlu dijaga. Sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Tidak mudah, kita akan diuji. Keluar dari masjid ini akan diuji dengan begitu banyak maksiat yang berkaitan dengan uang, isi perut, ataupun di bawah perut, akan diuji. Maka kita bersabar untuk menjauhi kemaksiatan ini. Yang terakhir, bersabar dalam menerima takdir Allah, baik yang kita sukai, yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi diri kita. Dan 4 inilah orang-orang yang akan selamat, yang disebutkan sebagai orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Para jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah mampukan kita, kuatkan kita untuk mampu mengamalkan 4 sifat orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menjadi orang yang dikategorikan merugi. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah kuatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum
la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Shaf lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan juga bahwasanya insya Allah besok ada pengajian akbar yang diadakan oleh Yayasan Al-Khair dan Salimah yang insya Allah akan diadakan Sabtu 7 Februari 2026 di Masjid kita ini di Bukis secara target Ramadan 1447 Hijriah, materi Ustaz Suherman dan Tetapulu yang akan kehadiran jemaah semuanya dan kiranya bisa mengambil keberkahan di dalam kehidupan tersebut. Demikianlah kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 13.10
sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat.
Nama saya. Dengan yayasan. Mana? Di yayasan Yayasan mana? Hidayatullah. Di Dulu. Ke Benteng dulu tengah. Salam. Dulu waktu tunggu ini tuh kan ada dua yang kawan Ah ini Maulana. mana? Dulu tuh benar ada Maulana Arman Asfar. Satu lagi ada Faisal. Maulana ini supaya ya saya urutan ya. Setiap kabupaten alhamdulillah dong. Kan ada dua kabupaten. Jadi makanya itu alhamdulillah ada kita aur gitu. Saya